Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita bisa lagi belajar. Walaupun ini sebenarnya soal apa penjelasan ini rencananya mau Bapak sampaikan besok setelah kalian mengerjakan tugas yang itu Bapak bahas gitu kan. Cuman karena ini juga sangat penting ya. Jadi maka kita bahas di awal ya. Mungkin ini juga mirip dengan soal yang kalian kerjakan pada saat tryout. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita kerjakan sekarang yaitu tentang KPK dan VB. Nah, masih ingat ya tentang KPK dan VB kan? Nah, sebelum kita kembali ke KPK dan VB, kita ingat dulu ya bahwa dalam menentukan KPK dan VB itu kita harus mengenal namanya bilangan prima ya. Bilangan prima ya. Nah, bilangan prima itu bilangan apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka satu dan angka dirinya sendiri ya, tidak bisa dibagi sama angka yang lain. Nah, jadi contohnya berapa? Satu bagi dua. Dua bisa tidak dibagi sama angka lain? Dibagi tiga, dua bagi tiga. Tak bisa kan? Dia harus koma. Nah, jadi itu berarti tidak bisa. Ya, maksudnya yang dibagi habis ya. Kemudian bagi tiga. Dan lima. Enam bisa enggak? Enggak bisa ya. Kalau 6 itu kan bisa dibagi 2. Tidak bisa dibagi 3. Bisa dibagi 3. Jadi tidak masuk dalam bilangan prima. Lanjut apa lagi? Itu 7. 9 bisa dibagi bisa bilangan prima? Tidak. Kenapa? 9 itu bisa dibagi sama selain angka 9. Yaitu apa? 3. Jadi tidak boleh. Jadi kalau bilangan prima itu hanya bisa dibagi sama dirinya seorang atau angka 1. Contoh nih 7 kan? 7 itu hanya bisa dibagi 7. Jadi itu 7 bagi 7 sama dengan 1. Atau 7 bagi 1 sama dengan 7. Kemudian 7 itu tidak bisa dibagi angka lain. Dibagi 3, dibagi 2, tidak bisa. Nah, jadi itu masuk dalam bilangan prima. Jadi kalau 9 tidak bisa bilangan prima. Karena dia itu bisa dibagi sama angka lain, yaitu angka 3. Kemudian angka berapa? 11. Kemudian angka 13. Kemudian angka 15 bisa dibagi 5, bisa dibagi 3, berarti tidak masuk bilangan prima. Berapa? 17. Berapa lagi? 19. Berapa lagi? 23. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini bilangan prima. Ini yang harus kalian ingat. Jadi nanti ketika kita ingin melakukan mencari KPK, kita tuh akan membuat pohon faktor. Nah, dalam membuat pohon faktor itu kita memerlukan namanya pembagi. Nah, siapa pembaginya? Pembaginya itu adalah bilangan prima. Ini nih. Ya. Oke. Ini ya, ini Bapak bawakan saja. Ah, biar saya naikkan. Iya. Nah. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh. Nah, sekarang ya, ini kita langsung ke contoh, yaitu menentukan KPK dari 14, 30, dan 38. Ada 3 angka nih. 14, ya, 30, 14, ya, ada 30, dan 48. Apa ya? Ke lebar. Nah, maka kita cari dulu pohon faktornya. Kita cari dengan cara pohon faktor untuk menentukan KPK. Kita bagi dari angka paling kecil dulu. Nah, kalau dibagi 1 ya sama kan? Berarti bagi berapa? 2 selanjutnya. 14 bagi 2 sama dengan 7. Dah? 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian 7 dibagi berapa lagi? Dibagi 7 bisa ya sama dengan 1. Berarti sama juga kan? Berarti cuma 14 dan 7. Berarti faktor dari 14 adalah sama dengan 2 ini kali 7. Ya. Kemudian ada angka 30. Nah, sekarang 30 bagi berapa? Bagi 2. Ya, ingat ya, pembaginya bilangan prima dulu. Nah, 30 bagi 2 berapa? 15. Kemudian 30 dibagi berapa? Dibagi 3. 30, salah. 15 bagi berapa? Dibagi
3. Berapa 15 bagi 3? Sama dengan 5. Masih bisa 5 dibagi lagi? Ya, bisa. Cuma dengan dirinya sendiri. Berarti sama juga kan? Berarti sampai sini berarti berhenti nih. 2, 3, 5. Berarti faktor dari 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Ya. Nah, sekarang angka 48. Nah, ya. 48 itu bagi berapa? Bagi 2 dulu ya. 48 bagi 2, 24. 24 bagi 2 lagi. Bisa ya? 24 bagi 2 bisa kan? Berapa 24 bagi 2? 12. 12 bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi. Berapa? 6. 6 berapa? Bagi 2 lagi. Sama dengan 3. Masih bisa 3? Nah, tidak bisa lagi kan? Oke, berarti 48. Ya. Nah. Ya. 48 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Kamu putih nih. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 nih. Nah. Oke, tahu kita singkat dengan cara 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 4. Dari mana tahu pangkat 4? Karena ada 4 putih ini. 1 kali 2 3 4. 2 pangkat 4 kali 3. Nah. Oke. Sekarang kita menentukan KPK-nya. Jadi KPK-nya, KPK ya. Nah, cara menentukan KPK itu kalian ingat dulu, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya, jadi kelipatannya persekutuan yang terkecil. Contoh ya, contoh mudahnya sebelum kita ke sini. Nah, contoh mudahnya ya. Contoh nih. Contohnya KPK dari 2 dan 3. Enggak pernah dulu Bapak ngajarkan tuh. Contoh ya, ini contoh-contoh. Contoh. Misalkan KPK dari 2 dan 3. Nih, kali 1, kali 2, kali 3, 4, 5, gitu kan. Nah, 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Ini kali ya. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Oke, lanjut ya. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Oke, sekarang dari hasil kelipatan 2 dan 3 ini, ada enggak hasil yang sama? Ada kan? Mana? 6. Dan ini 6. Nah, kemudian tapi kalau kita lanjutkan lagi, ya. Lanjutkan lagi, misalkan sampai 6. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Nah, yang sama tuh ada 2 nih. Terus KPK yang mana? Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti karena yang terkecil antara 2 dan 6 ini, yang antara 6 dan 12 ini yang mana? Yang 6 kan, berarti KPK-nya 6. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan KPK. Kelipatannya itu yang sama itu yang mana? Berapa? Misalkan banyak nih. Kalau banyak kita bilang terkecil. Nah, jadi di antara 6 dan 12 ini yang terkecil adalah 6. Oke, itu ya. Oke, lanjut kita ke tadi. Ini konsep KPK ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kalau bilangan besar seperti 14, 30, 48 nih, kalau kita cari pakai ini, maka kita menghitungnya akan banyak, akan terlalu besar. Makanya kita gunakan dengan cara font faktor. Dan tadi udah kita buat font faktornya nih. Nah, terus gimana untuk mendapatkan nilai KPK-nya dari font faktor ini? Nah, caranya, ingat, KPK itu mengambil semua angka yang ada di sini. Yang ada di faktor itu. Sekarang, di 14 itu ada angka berapa? Angka 2, angka 7, kan? Kemudian di sini ada 2, ada 3, ada 5. Ada 2, ada 3. Nah, berarti semua angka di situ
ada 2, kemudian ada berapa lagi? Ada 2 kan? Ada 2. Kemudian ada 3. Ada berapa jenis lagi? Ada angli, ada 5. Ada 7. Jadi, kalau cari KPK itu, semua jenis angka yang di faktor 14, 30, 48 ini dimasukkan. Ya, ada 2, ada 3, ada 5, ya. Ada ya, yaitu ada 7. Nah, itu dia. Dimasukkan. Nah, kemudian apakah sudah selesai? Belum. Kemudian, kalau ada nilainya yang berpangkat, nah nih, yang berpangkat ini nilai yang mana nih? 2, 2, ini kan 3. Yang berpangkat tuh hanya bilangan 2 kan? Nah, kita ambil pangkatnya yang terbesar. Berarti 2 ini kalau 2 kan 2 pangkat 1 maksudnya kan? Berarti yang terbesar ini 2 pangkat berapa yang di sini? 2 pangkat 4 di sini. Nah, dah. Kita cari ini. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 3 kali 5 kali 7. Nah, kita cari ini. Nah, 16 kali 3 berapa? 16 kali 3. Ini. Coba. Kita cari sini ya. 16 kali 3. 6 kali 3, 18. 1 kali 3, 3. Tambah 1, 4. 48. 48 kali 5 kali 7, 35. Nah, 48 kali 35. 5 kali 8, 40. 4 kali 5, 20. 20 tambah 4, 24. 3 kali 8, 24. 3 kali 4, 12. 12 tambah 2, 16. 0, 8. 8. Berarti KPK-nya adalah 1880. Ya, tuh. Nah, selanjutnya, nah, jadi nilai KPK-nya seperti itu ya. Nah, sekarang, ya, oke, maaf ada yang keliru. Berkali 48 kali 35. Bapak salah hitung. Jadi, ini ada kelirunya di sini. Nah, ini nih. 3 kali 4 itu berapa? 3 kali 4, 12 ya. 12 tambah 2, 14. Nah, 4 sini 1. Nah, 2 tambah 6. Nah, 1 sini 16. Maaf ya, Bapak keliru. Jadi jawabannya 1680. Oke. Sekarang tadi KPK-nya. Sekarang kita gimana kalau cari EPB-nya? Nah, cari EPB itu lebih mudah lagi. Nah, ya. Ini kita hapus dulu. Cari penghapus, mana penghapus? Ini. Atau bentar dulu. Ini. Delete. Delete. Oke. Sekarang kita cari EPB. Nah. EPB. Nah. Misalkan tadi kan cari KPK. Ya udah berarti sih kita tambahkan KPK dan EPB. EPB. Nah. Sekarang kita cari EPB-nya. Nah, EPB itu oke. Jadi EPB-nya Bapak tulis ininya biar nampak di atasnya EPB. Nah, cari EPB itu lebih mudah lagi.
EPB itu ngambil angka yang EPB itu kan faktor persekutuan terbesar. Kita tuh ngambil angka yang hanya ada di semua ini, di antara faktor 14, 30, 48 nih. Kita ambil angka yang semuanya ada di sini. Nih. Nah, sekarang 2. Apakah 2 semuanya ada di 14, 30, 48? Coba lihat 2, ada 1, 2, 2. Oke, berarti 2 ya. Ada. Itu tulis 2 kali. Sekarang 7. 7 ada di 14. 30 ada enggak 7? Tak ada, berarti tak masuk. Sekarang 3. 3 ada enggak di 14? Tak ada, berarti 3 tak masuk. 5. 5 ada enggak di 14? Tak ada ya, berarti tak masuk. Nah, jadi yang dimasukkan di EPB itu hanya angka yang ada di semua di tempat nih. Ada di 14, 30, 48. Nah, yaitu hanya angka 2 nih. Ada di 14, ada di 30, dan ada di 48. Kemudian, kita ambil pangkatnya pangkat terkecil, bukan pangkat terbesar. Ya. Nah, karena ini di sini pangkat terkecilnya hanya 2 pangkat 1, berarti 1 pangkatnya kan? Berarti hanya EPB-nya jawabannya apa? 2. Ya. Ini kita hapus. Berarti jawaban yang EPB itu hanya 2. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jadi lebih mudah ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak lebih bisa mengerti tentang antara KPK dan PB. Nah, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.